Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di podcast kami, atau mungkin ini podcast pertama kami. Nama saya Midja Taufik Restawi Nasir, Nama saya Fajar Sidik Permana. dan kita bersama narasumber kita. Iwan Hardiawan. Dan di sini kita akan ngobrol tentang teknologi, lebih spesifiknya membahas tentang ISP. Buat Iwan sendiri, pertanyaan ini akan dilontarkan, berarti apa itu ISP? Ya, ISP itu kepanjangan dari Internet Service Provider atau jasa layanan internet. Yang lebih kita kenalnya ya, jasa layanan internet. Jadi lebih ke penyedia layanan internet sih. Penyedia layanan internet. Penyedia layanan internet. Terus Sentrin kerja di Sentrin ya berarti ya? Kerja di Sentrin. Sentrin biasanya mengenangi apa saja sih? Ya, untuk Sentrin sendiri saat ini kebanyakan sih lebih ke penyedia internetnya dari segi ya tentunya kan internet, ya access point, kebanyakan sih ya kayak gitu access point. Kalau misalkan ke corporate ya, kalau misalkan ke rumah-rumahan ya cuman modem wifi doang sih. Kalau Sentri sendiri kantornya di mana tuh? Atau mungkin Kalau tahu untuk cabang-cabangnya? Sentrin sendiri dulu tuh didirikannya tahun 1996, yang untuk kebetulan kantor pusatnya di Jakarta. Saya sendiri bekerjanya yang di kantor cabang yang di Bandung, di Braga. Oh, di Bandung, di Braga. Di Braga 76. Cabang sendiri tuh ada 4 sih. Bandung sendiri, ada di Surabaya, ada di Medan, sama di Denpasar Bali. Ada 4 cabang. Oh, Denpasar Bali ada juga ada Sentri ini. Ada Bali, Surabaya, di Medan. Berarti jangkauannya udah lumayan luas Sentri ini. Alhamdulillah untuk jangkauannya. Terus selama nggak di Bandung kemana tuh biasanya? Sebelumnya sih sebelum kerja di Sentrin, biasalah untuk mumpung masih muda berkeliaran di luar kota Bandung. Kita dulu waktu udah lulus SMK tuh ambil proyekan nih perkabelan lah, biasa untuk penyediaan apa namanya tuh jaringan untuk CPNS di Kementerian Hukum dan HAM di cabang Maluku dulu tuh waktu 2018 udah ke Maluku. Maluku waktu itu. Di sana lumayan sebentar sih, cuman 1 bulan buat penyedia jaringan doang waktu itu. Itu cuma Sentrin aja atau ada yang lain? Itu kebetulan di luar dari Sentrin sih, itu sebelumnya proyekan. Proyekan. Kalau misalkan Sentrin sendiri paling jauh tuh di Cikarang banyaknya sih. Kalau sekarang lebih ke Cikarang, ke Motherland, terus tuh Cilenjit. Kalau fokus yang sekarang yang lagi digarap di Cilenjit. Buat Sentri sendiri tuh ngelayaninya gimana tuh? Maksudnya di bidang apa? Misalnya siapa target pasarnya atau pelayanannya? Untuk Sentrin sendiri sih yang diutamakannya kalau misalkan tercover area kabel coverage itu lebih ke rumahan ya, biasalah buat komplek kalau misalkan yang udah tercover jaringan Sentrin. Nah, untuk corporate sendiri kalau misalkan kota Bandung itu masih tercover. Kalau misalkan untuk corporate ya, misalkan kayak hotel, rumah sakit, perusahaan-perusahaan. Nah, kita juga kan bekerja sama dengan apa namanya tuh, perusahaan-perusahaan bagian kabelnya aja, bagian fiber optik yang udah tercover. Jadi kita cuman masang provider aja. Masang jadi dari segi bandwidth lah. Iya. Jadi kabelnya kita juga ada vendornya juga. Terus dari selama pengalaman itu kenapa sih ngeranahnya ke apa bekerja di situ gitu, kenapa? Nah, kebetulan waktu itu tuh kan PKL di Sentrin waktu 2000 berapa ya? 2016 waktu zaman SMK tuh. PKL di Sentrin lulus. Nah, kebetulan waktu itu udah beres. Waktu itu kan kerja di Jakarta ya selama 3 bulan ya di IT support. Kebetulan pas bulan ketiga pas mau habis kontrak, nah dari Bandung yang di Sentrin tuh teman nelpon karena kebetulan yang pegawainya itu ada yang mau resign. Nah, telepon kebetulan saya juga mau habis kontrak, nggak akan mau diperpanjang. Nah,
kesempatan kan buat balik ke Bandung. Kan waktu itu ada cita-cita buat kuliah juga. Jadi kebetulan jadi si positif buat saya dipindah ke Bandung. Oh, sebentar nih, kan Iwan tuh di Sentrin sebagai teknisi ya. Teknisi Teknisi. Sentrin sendiri itu tugasnya apa aja tuh? Nah, untuk teknisi ya teknisi lebih ke hospitality kan divisi satu. Jadi lebih ke instalasi, troubleshooting, perbaikan kayak gitu, dismantle kalau misalkan ada yang user yang udahan. Kan biasanya kan kita menyediakan nyimpan barang tuh kayak router, access point kalau misalkan Oh, yang iya. itu. Nah, kalau misalkan kan kontraknya kalau misalkan kontrak awalnya tuh cuman apa namanya tuh dipinjamkan. Nah, kita kalau misalkan udahan Balikin lagi. dibalikin lagi gitu. Cuman lah lebih ke seringnya tuh ya instalasi sih. Instalasi. Kalau untuk perbaikannya sih jarang sih kalau misalkan, kecuali kalau misalkan router rusak atau hang karena kena petir. Terus kalau misalkan kabel FO cut misalkan ada problem di luar. Bentar, advokat itu apa aja? FO cut tuh jadi lebih ke fiber optik putus. Oh, FO cut tuh jadi lebih kalau misalkan kan kalau misalkan di luar tuh biasanya kan karena advokat tuh karena biasanya dari splicing apa tuh alat ya itu splicing itu alat buat nyambung si core fiber optik. Nah itu tuh biasanya kalau misalkan sinyal gede biasanya advokat atau enggak si kabel yang di jalan tuh kena truk biasanya sih. oh Kena bisa, truk kena bisa truk juga. biasanya kan dulu juga ada user yang ke arah Moce Lembang itu Iya. kan waktu itu ada truk yang bawa apa sayap kapal kalau nggak salah tuh itu kena waktu itu hampir semua provider yang ada di daerah situ hampir kena semua itu waktu itu. Oh, bahaya juga ya. Emang fiber optik tuh terbuat dari apa sih? Serat kaca. Serat kaca. Serat kaca Itu jadi tapi dilapisin lagi kan? dilapisin ada core-core-nya itu biasanya. Jadi kalau misalkan itu kan kalau misalkan ditekuk itu udah langsung patah sih kalau misalkan si core-nya itu ke dalamnya. Karena kan mudah patah banget. Dan itu kalau misalkan udah kena kulit udah Masuk ke bahaya. tuh. Bahaya. Bahayanya gimana tuh? Kena kulit. Bisa infeksi sih kalau misalkan udah kena kulit, bisa-bisa nggak bisa dicopot kalau misalkan operasi. Kaca berarti Kaca kayak- itu kaca bisa masuk ke kalau misalkan nggak hati-hati. Ngeri juga Kalau ya. tapi kalau misalkan tim ya kebanyakan tim sih kalau misalkan udah kena fiber optik ya udah biasa lah. Oh, Kalau itu mah profesional. udah biasa. Profesional, Nah, itu bener. biasa. Kan tadi bilang cita-cita pengen berkeluarga nih. Nah kuliah sekarang sambil bekerja tuh gimana tuh? Bagi waktu buat tugas, bagi buat bekerja. Nah, kebetulan kalau misalkan itu sih karena udah cita-cita dari dulu ya. Jadi udah lulus selang 1 tahun. Nah, kuliah. Nah, kebetulan waktu itu kalau udah beres tuh udah setahunan lah. Kebetulan pindah ke Bandung, ke Sentrin dan waktunya juga fleksibel lah. Ya waktu fleksibel tuh dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Nah, kebetulan sambil bisa kuliah bisa lah. Jadi bisa sambil kuliah. Nah, kalau misalkan membaginya sebisa mungkin lah. Sebisa mungkin profesional diri lah. Benar. Membiasakan berarti. Nah, itu benar. Di Sentrin nih atau mungkin jadi teknisi jaringan sejauh ini. Dari Iwan sendiri pengalaman menariknya apa aja? Kalau menarik emang orangnya tuh saya tuh tipikal orang yang senang bagian lapangannya. Bagian lapangan. Oke. Nah itu jadi kalau misalkan udah nyambungnya ke teknisi ya jadi udah gimana ya Passionnya lah ya. nah passion itu di udah luar. passionnya. Jadi enak aja ya kalau misalnya jadi di lakonan lah Banyak kalau itu. relasi sih biasanya kalau di itu, lapangan. di lapangan jadi dari segi udara juga kan ya merenung di kantor kan biasanya kalau misalkan orang lapangan kalau diam di kantor tuh kayak jenuh kayak gimana ngantuk atau apalah Karena gitu. di luar tuh biasanya bisa ketemu siapa kan Nah, gitu, itu. bisa ngobrol juga apa Bisa. lagi ngapain kan gitu Nah, biasa itu, kayak gitu. benar. Jadi enak lah kalau misalkan bagian lapangan ya. Terus selama pengalaman menarik pasti ada yang buruknya kan. Biasanya apa sih kendala-kendalanya tuh di situ? Nah kalau misalkan kendala di situ ya kalau misalkan dimarahin sama user mah itu udah biasa lah. Ya pasti Kalau customer ya biasanya yang rewel itu ya. Nah, itu apalagi kalau misalkan gaptek user gaptek misalkan kita udah ngejelasin panjang lebar tapi misalkan si customernya
ngeyel memang gitu. memang nggak ngerti ya, itu jadi bahan sabar lah. Iya bener. Nah, Sabar. gimana cara nanganinya tuh customer kayak gitu? Yang pertama ya solusi yang tepat sih, Bener. solusi yang tepat. Yang kedua beri pengertian. Pengertian? Pengertian dari, jadi maksud pengertian tuh bahwa dari misalkan koneksi aman nggak ada problem ya, bisa langsung dicoba sama si customer itu sendiri. Oke. Kalau misalkan Menarik gitu. juga ya. Ya itulah. Ngeladenin customer yang bawel. Nah itu jadi bahan uji coba sabar lah. Laksanakan. Ini disentrin ya teknisi. Manjatin tower nggak sih? Kalau manjat tower Iwan takut atau enggak gini? Kebetulan kalau misalkan tower tuh, karena sentri tuh kalau misalkan tower buat backup sih kebanyakan. Itu backup tuh lebih ke hotel-hotel atau rumah sakit. Nah itu biasanya pakai backup. Jadi kalau misalkan si fiber optik sewaktu-waktu putus atau misalkan fiber cut itu, nah langsung ke alihin ke backup. Jadi langsung failover lah namanya itu. Jadi kalau misalkan FO mati langsung ke backup, atau backup mati langsung ke FO kayak gitu. Oh, jadi si tower itu sebenarnya buat backup. Buat ya? backup. Tapi kan pasti sekali dua kali pernah tuh manjat. Tuh Nah, gimana karena tuh biasanya rasanya? kalau misalkan itu buat instalasi atau perbaikan Nah. sih. Nah, itu pertama kali itu memang was-was sih. Tapi karena fashion saya saya tuh teterekelan lah bahasa Sundanya mah. Bahasa Jerman teterekelan. Teterekelan gitu lah ini mah. Jadi manjat-manjat ke pohon atau apa tuh, jadi udah Udah biasa manjat biasa. Jadi dari waktu kecil emang Sudah terlatih ya berarti. itu, jadi udah waktu kerja dapatnya bagian ke tower atau pasang atau perbaikan, jadi wah mantap nih, jadi tantangan buat saya juga gitu kalau Suka ya manjat-manjat gitu. jadi tapi enak sih benar kalau misalkan kita udah stay di atas, kita lagi perbaikan atau misalkan pasang, view ke daerah tuh yang pertama dapat enak, adem. Pasti itu. Yang kedua udara segar lah di atas. Iya tuh. Gimana tuh? Kan ada hembusan angin tuh. Kenceng pastinya kalau di atas gedung terus tower lagi. Nah itu yang utamanya sih keselamatan tetap dijaga. Oh ya ini apa? Alatnya safety. Safety. Biasanya kalau misalkan kita juga harus sebisa mungkin kalau misalkan udah di atas tuh si safety dari badan tuh udah langsung terkait ke si tower. Berarti naik kait gitu ya? Langsung kait. Nah, naik kait biasanya dua apa sih? Dua tahap. Jadi meminimalisir jatuh. Benar. Karena dulu pengalaman waktu udah lulus sekolah, kan waktu itu nggak langsung ke proyekan, dulu tuh ke pabrik bagian dia sama si teknisi. Nah waktu di bulan 3 itu cerita lah sharing. kuras bak. Jadi kan biasanya pabrik tuh ada limbah bak, biar nggak langsung ke sungai kan biasanya itu, gitu kan. biasanya kan dalam tuh biasanya 5 atau 7. Itu pasti dalam. Waktu itu kan udah beres lebaran waktu itu tuh. Kan biasa kalau misalkan udah lebaran kan libur, tadi bersihin udah habis si air tuh di dalam tuh, cuman sedikit lagi tadi kuras ke atas juga ke atas. Karena saya tuh punya penyakit apa sih namanya tuh, darah rendah lah. Kalau misalkan udah banyakin daging mas. Nah itu jongkok misalkan jongkok lama kan langsung, kalau misalkan sama kesemutan, kalau misalkan apa langsung berdiri kan langsung pusing. Nah waktu itu kan di pabrik itu udah duduk kan akutin air dari yang itu ke ember, jongkok disekaligusin berdiri langsung naik ke tangga, jatuh ke bawah. Kejebur dong itu. Kebetulan udah habis si airnya. Bener. Cuman parahnya si kaki yang kena dulu Ya tuh. pasti tinggi itu ya. Tinggi. Kaki dulu juga retak sih, cuma ya di bagian yang mau ke jari dulu tuh retak.
sebulanan lah nggak bisa jalan Jalan. nggak bisa jalan normal sebulanan. Tapi hebat loh, masih mau manjat tinggi. Iya benar sih, Jadi masih tantangan sih, jadi padahal tantangan. ada sih trauma dikit Nah, pasti itu ada ya. pasti ada. Betul. Pertamanya sih pasti ada was-wasnya, cuman kelama-lamaan ya jadi terbiasa lagi sih kalian. Dari tower tuh kan pasti ada beda tower tuh. Kalau saya kan suka ada tower padahal tiang listrik gitu Nah, ya. itu. Nah itu Ya. pembedanya apa sih biasanya? Biasanya kan kalau misalkan tiang gitu, tiang tuh kan ada macam-macam, ada tiang listrik, tiang internet, tiang monopol, terus tuh triangle. Kalau misalkan tiang listrik kebanyakan sih dari beton, Yang tiang hitam listrik. itu loh biasanya. Iya, hitam atau enggak yang abu. Abu. Oh Abu, iya. nah itu biasa kan beton itu. Nah kalau misalkan tiang ISP, nah itu yang hitam biasanya itu baja atau apa, besi atau apa gitu. Cuman emang diameternya emang gede. Kalau misalkan tiang internet. Nah kalau misalkan tiang monopol cuman diameter 10 atau 20 10 atau 5 meter lah diameternya. Cuman menjulang. Jadi misalkan tingginya misalkan 2 meter, 5 meter paling tinggi. Itu tiang monopol. Kayak tiang bendera. Nah, itu kayak tiang bendera. Cuman lebih ke besi lah kalau misalkan tiang monopol. Kalau misalkan triangle bentuknya sih ya triangle segitiga, cuman ada stake kayak gitu. Stake itu meteran berarti. Stake meteran. Biasanya satu stake tuh 5 meter. Biasanya kebanyakan sih 5 meter. Biasanya. Tinggi lumayan ya. Lumayan. Tower. Kebanyakan ya di normalnya tuh ya kalau misalkan bangunan kecil di 2 atau 5. Cuman kalau misalkan dari bawah bisa sampai 7 atau 10 mah nyampe sih. Kok lumayan ya. 7 kali 5 meter ya 35 meter lah. Paling tinggi ya 35 sampai 40 meter lah. Paling tinggi itu. Ngeri juga sih kalau saya jadi teknisi itu sih. Iya, lumayan sih itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas Ija? Nggak sih, mungkin ini aja apa buat teman-teman yang mungkin sering ingin, menonton ya, ini gimana? ingin jadi teknisi jaringan nih dari Iwan sendiri. Apa nih motivasinya terus buat biar mereka hayu jadi teknisi jaringan gitu. Biar nggak takut lah gimana gitu. Yang pertama sih kalau misalkan kebetulan kan saya dulu SMK-nya TKJ. Teknik komputer jaringan ya itu betul. Cuman kan ada TKJ yang menjurus ke teknis itu, ada TKJ, ada telekomunikasi. Kalau telekomunikasi itu lebih ke spesifikasinya lebih ke emang ke tower kayak gitu. Cuman towernya tuh kalau telekomunikasi itu lebih ke kayak providernya tuh kayak kartu, kayak Smartfren, SL. Nah itu telekomunikasi biasanya. Kalau misalkan TKJ jaringan seluler. Nah itu jaringan seluler. Nah kalau misalkan saya kan TKJ lebih ke jaringan lingkupnya kecil lah, misalkan itu lokal berarti. Itu. Nah kalau misalkan dari saya sih lebih ke apa namanya tuh skill. Kalau misalkan utama yang pertama sih ya tentu skill. Yang kedua tentunya harus percaya diri. Kalau misalkan misalkan saya tuh punya skill ini, harus bisa nunjukin ke orang lain. Jadi lebih ke nilai plus lah. Kalau itu nilai plus. Jadi kalau misalkan udah dinilai sama orang, oh si Anu bisa ini, si Anu bisa ininya. Jadi lingkup wawasan atau sosialnya juga dapat gitu. Kitanya juga kalau misalkan teman misalkan bantu setting router, setting access point, nah itu jadi proyekan buat saya pribadi juga. Dan ada cuan kan pastinya. Jadi dapat tuh cuan boy. Apa namanya itu, dapat orang baru, jadi tambah wawasan buat dapat cuan lah. Jadi mulut ke mulut ya biasanya ada temen nih. Nah itu jadi nih gitu ya. Jadi enak juga kalau misalkan teman banyak tuh kayak gitu. Terus yang itu apa lagi ya, percaya diri. Yang pentingnya sih jujur. Kalau misalkan udah dipercaya sama orang atau pelanggan yang itu, jadi kita juga harus apa namanya tuh amanah, harus menjaga lah. Jadi kalau misalkan jangan disia-siain. Jadi takutnya kalau misalkan kitanya juga ingkar atau apa,
jadi bahan negatif juga kalau ke wawasan keluarnya juga Siapa gitu. tahu orang itu tuh sebenarnya apa Punya batu loncatan project, kita nah untuk itu sukses. betul. Jadi kalau misalkan buntunya negatif ke situ, ke selanjutnya juga Bakal nggak benar. kemungkinan nggak benar. Siap-siap Kayaknya Mas itu Iwan sih. sangat Ya. memotivasi saya sendiri. Aduh sampai saya gemeteran begini saking pingin banget karena saya kuliah di jurusan TIK gitu ya, teknisi juga gitu. Ya, saya juga Aduh, masih belajar gitu. benar-benar. Mungkin dari Iwan kata-kata terakhir aja buat temen-temen sekarang. Kata-kata terakhir sih, karena kita sekarang lagi WFA ya, Waduh, benar. lagi WFA. Work from home. Cuman kalau misalkan teknisi sih WFA ya Duit. tetap aja kalau misalkan ada komplainan atau instalasi ya tetap harus dikejar lah. Benar-benar. Yang penting mah ngikutin protokol. Nah itu yang penting protokol kesehatan harus tetap dijaga. Untuk terakhir sih lebih ke apa namanya tuh, tetap percaya diri, kembangin apa ilmu atau skill yang udah kita dapat, sebisa mungkin memperluas lah, terutama kan teknologi tuh luas banget tuh. ya. Berkembang. Apalagi Nah, sekarang itu. negara maju tuh lagi Udah, teknologi ya. betul. Benar-benar. Jadi kan emang teknologi tuh perkembangan cepat banget, apalagi dari dunia software atau web lah. Ya, Webnya tuh pasti itu. pasti cepat banget lah. Harusnya kan kita juga internet tuh udah, kalau negara-negara lain kan udah 5G nih. 5G berarti ya. Kan kalau misalkan di Indonesia kan masih 4G lah kebanyakannya. 4G, ya. Betul lah. Yang pertama sih ya kalau misalkan buat wawasan ya, perdalam skill lah. Perdalam skill, Percaya diri, percaya diri, tanggung jawab lah. jujur bertanggung jawab lah gitu ya masuknya. Benar-benar siap. Lebih ke apa sih namanya tuh, ke pribadi lebih ditingkatkan lagi lah kalau Benar, itu. siap. Ya, siap. Sangat bermanfaat sekali ya. Itu saja. Ya. Siap buat Terima kasih semuanya. untuk Berat. Mas Iwan sudah Mas Iwan. berbagi pengalaman ke kita Sama-sama. nih. Aduh. Sangat siap semuanya. Terima kasih. Kami ingin mengundurkan diri. Nama saya Fajar Sri Permana. nama saya Mija Taufik Restawan Nasir dan narasumber kita Iwan Hardiawan dari pekerja swasta perusahaan PT Sentri. Bagus. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.